Irfan tuh nggak ada. Ya kau nanyain kenapa aku harus aku kan? Kalau aku nggak aku, ya aku nggak bakal ada. Tapi bukan itu fungsional kau jadi kau itu apa? Fungsinya aku kenapa harus aku? Iya. Kalau aku nggak aku, kalau menurut aku ya. Ya kamu bakal berputar di argumentasi itu kan? Ya iya Ya, makanya. itu tadi kan tentang eksistensi. Tapi menurutku lebih jauh dari itu sih. Apa dong jawabannya? Jadi aku? Makanya ada feelingnya. Ya kalau secara eksistensi ya itu cok. Kalau mau aku ya nggak mau bakal ada cok. Kenapa nggak Royan yang jadi aku atau aku jadi Adam jadi yang lain? Takdir. Pertanyaan itu timbul dari rasa iri dan dengki anjing. Bukan. Sekalipun aku berkaca pada apa namanya, taruhlah masyarakat menengah ke bawah. Kenapa nggak aku yang jadi mereka? Apa yang unik dari aku sehingga aku dihadirkan untuk menjadi aku? Kalau itu beragama sih supaya kita apa lah namanya. Bahkan ketika kita bersyukur dengan kita berkaca pada orang yang seratanya lebih rendah daripada aku, atau katakanlah kita bersyukur atas penderitaan orang lain. Misalnya, wah harusnya lu bersyukur ketika di jalan ada orang yang nggak punya rumah, ada orang kayak itu sesuatu yang kejam menurutku. Karena menurutku konsep bersyukur itu sederhana. Kita dikasih udah bisa jadi alasan kan, kenapa lu harus bersyukur juga. Karena banyak tuh, lu nggak bersyukur, lu lihat di luar sana ada yang nggak punya rumah, ada yang tidur di jalanan. Kenapa kok harus berkaca pada orang yang memang nggak seberuntung kita cuy? Dijadikan alasan untuk kita bersyukur. Itu kan kita manusia kalau nggak nyakitin diri sendiri nyakitin orang lain. Nah itu ya. Kalau kita contohnya kayak gini lah, kalau curhat di apa FB atau curhat di mana Twitter, mau gak mau lu tuh pasti kalau nggak nyakitin diri lu sendiri nyakitin orang lain. Iya. Kalau lu nggak nyakitin diri lu atau nggak nyakitin orang lain nggak bakal bahagia cok. Konsep bahagia tuh gitu. Lihatlah Joshi, salah satunya dia kan pasti nginain orang lain, nginain ini untuk dia membuat diri jadi lebih baik cok, merasa dia lebih baik. Nah terus kalau sebagai apa kawannya kalau udah paham ya iya dia salah satu cara menghibur dirinya, biarin aja. Karena misalnya ketika lu jadikan alasan bersyukur ketika melihat orang yang mungkin gak seberuntung kau, kok aku yang dijadikan gambaran buat mereka bersyukur, gimana gitu ya, sakit hati orang yang jadiin contoh tadi. Berkaca aja ke bawah biar selalu bersyukur, peduli setan sama orang lain aja. Enggak lah, kenapa harus berkaca ke bawah? Kalau kita berkaca ke atas nggak bakal sampai pak. Nggak perlu bersyukur ke atas ke bawah kan. Ketika kau dihadirkan jadi kau dengan segala apa yang kau punya, harusnya itu nggak bakal sadar harga dari emas kecuali lu nukarkan dia. hal paling simpel aja, kenapa kok kau nggak dijadikan hewan yang hidup di hutan belantara? Nyakal berarti aku nggak Kan perlu ada memikirkan potensial. hal-hal ini. Dalam tanda kutip kita sebagai makhluk. Iya cuma kalau misalnya Itu kenapa udah bisa jadi alasan kita buat bersyukur kalau menurut gue. kalau bertanya Aku nggak jadi babi, jadi binatang yang diharamkan oleh banyak pihak. ya justru kalau menurut gue nyaman jadi itu cok, kita nggak punya beban masuk neraka masuk surga. Itu udah jelas-jelas nantinya gitu, kita tahu eksistensi Allah itu ada gitu udah dikasih tahu hewan-hewan pohon-pohon burung-burung itu udah tahu cok. Kita nggak perlu capek-capek mikirin dunia, mereka udah dapat dikasih kok nikmat segala macam meskipun dia nggak ngapa-ngapain. Kan ada yang Iya, bilang pohon-pohon bertasbih kepada Allah, berarti mereka tahu eksistensi Allah tuh ada berarti. Walaupun bener yang dikatakan itu ya, berarti mereka nggak perlu musingin lagi. Salah satu kenikmatan sebagai ciptaan kan memuja Tuhan. Bertemu dengan Tuhan salah satu kenikmatan terbesar. Berarti kalau kita bandingkan dengan punya mobil mewah, punya rumah sebagai surga atau punya apa, itu kan nggak sebanding sama kita bisa lihat, nggak usah bisa lihat, bisa mengetahui eksistensi kebenaran Allah itu udah cukup. Jadi itulah kalau kita mengaca. Terus kalau misalnya lu nanya tadi apa kenapa kita harus selalu mengaca ke bawah gitu, nggak mengaca ke atas untuk bersyukur? Kalau kita nggak bakal menyadari harga nilai tukar dari emas sebelum kita nukarkan dia pak. Tapi kalau menurutku itu kurang tepat kan. Taruhlah misalnya konsep yang kau terapkan itu diterapkan juga sama orang yang di bawah kau. Dia bakalan nyari sesuatu yang di bawah dia untuk menjadikan alasan juga untuk bersyukur, dan di bawahnya dia akan dicarikan jalan orang yang lain. Bagaimana dengan budak dan mereka mencari alasan untuk bersyukur ketika mereka udah hidup paling bawah. Nah, nilai Manusia itu punya penilaian beda-beda. Kau sama aku pasti punya penilaian beda, makanya kita selalu argumen. Boleh jadi gue ngerasa lebih baik daripada lu misalnya.
tapi lu merasa gue lebih baik daripada gue, berarti kan berputar di kasta yang sama. Itu gue Iya, dengan kalau kasta paling bawah, bisa taruh lah paling bawahnya paling hina-hinanya orang-orang budak yang kalau Iya. misalnya makan terus jilatin tai misalnya. Di mana konsep dia bakalan bersyukur? Ya berarti gitu dia kan? lebih syukur, wah mungkin tai gue lebih lembut apa-apalah, tahu lah anjing. Mana gak tahu, Cok. Ngomongin konsep Ya, bersyukur makanya. mereka begitu. Kan nggak bisa memahami konsep pemikiran yang Makanya kita nggak kalau tahu. kata Gus Dur itu terlalu egois ya, jahat. Bersyukur dengan melihat penderitaan orang. Karena memang sebagian orang memang nggak seberuntung sebagian orang lagi. Nah, iyalah, tahu lah ya itu mungkin. Kan Taruh dengan konsep bersyukurlah kau punya tangan. Lihat di sana ada yang tangannya buntung. Yang tangannya buntung mau ngeliat ke siapa buat bersyukur lagi? di tangannya cuma kamu tuh mungkin cuma satu, ada orang punya buntung dua. Nah, Atau dia misalnya bakalan terus berputar ke sana iya, kan? misalnya punya buntung dua misalnya. Mancing masih bersyukur kalau gua buntungnya umur 16 tahun, ada yang berbuntung dari lahir. Ada yang mungkin apa misalnya, wah gua masih mending buntung doang, gua nggak mati misalnya. Waduh, orang mati, alhamdulillah gua mati daripada gua hidup susah-susah di dunia misalnya cari apa rahmat Allah, sekarang gua udah dapet nggak masuk surga, tinggal on the way nungguin yang lain lagi manja-manja membidadari, itu kayak gitu. Ya mungkin itu konsep bersyukur dari kau kan. Kalau dari aku sih sederhana sih. Aku udah masa pakai baju aja udah jadikan alasan gue bersyukur ya. Kalau Tanpa harus berkaca di orang-orang yang nggak punya pakaian. yang namanya sifat antara manusia saling menyakiti, sepandai-pandai apapun kita apa namanya menjaga sikap, pasti bablasan dia air. Apa yang jangan masukin itu lah ya? Nah, TikTok. Kirim yang ke grup apa ya? Bisa di zoom lah anjir, baru tahu. Browser ya. Yes. Ke aku jalan, aku ya. Tapi di cut yang bagian yang ada pembahasan yang agak lebih Yes. dalamnya aja. So, dua filsuf sedang berdiskusi. Sering tuh aku juga kadang tengah malam matiin lampu sambil merenung Coli. sebagian kalau udah capek mikir. Saat tidur kan lagi kebanyakan pikiran, wah Coli terus anjing. Bikin otak ngeprint. bentar aja. Tapi sekali seminggu tuh enggak jadi soal kan. Kalau lihat aja saya cok, hampir 3 kali sehari dia. Kayak kalau nggak coli sehari itu lain aja perasaannya. Tapi cara intelektual menurut ya dari yang terlihat tuh dia nggak ada yang jadi kendala cok. Dia mau nggak belajar apapun kayaknya masih tetap dapat. Dan memang nggak semua orang kayak gitu sih. Lihat aja cara ngomong pinter dia semua. Cuman kadang gua aja yang ngelek-ngelek gitu. Goblok juga. Pinter semua orang punya masing-masing. Ada yang pandai merangkai kata. Tadi kan yang korelasi dengan coli kan. Korelasi dengan yang coli dan dosi coli kebanyakan tuh. Ya iya, masing-masing orang punya Berkurang. ini masing-masing. Kalau misalnya dia bisa berbicara, Tapi kalau dibilang mau dikurangi apapun, kalau misalnya kau bandingkan apa namanya monyet sama ikan, dipandainya tapi dia memang secara apa? memanjat, dia pasti menang monyet terus meskipun monyetnya buntung satu. Kalau secara saintis memang pengaruh dari coli itu sendiri memang gede tuh. Kayak otak tengah makin mengecil. Nah, itu berpengaruh sama memori. Begitu aja coba. Kalau misalnya kebanyakan coli ingat-ingat hal yang seminggu 2 minggu belakang kan ada yang lupa. Ya. Ya walaupun pada dasarnya lupa itu memang penyakit yang memang nggak diharapkan ada, tapi memang ada sendiri. Ya iya, cuman kita lihat dosenya mungkin dosa yang sekarang gitu. Kan dosa yang SMA kan lihat dia ambisius banget belajar segala macam, dapat nilai dikit sedih. Gua mana SMA dapat nilai sedih biasa aja anjing. Kapan belajar gitu kan? Kan konsepnya beda sama gue kan. Ya iya Kalau gua makanya. ketika misalnya nggak berhasil ngapal sekian ayat dalam waktu sekian jam, kan masih ada proses penyesalan. Sama ya lah yang lain juga gitu maksudnya. Kan kita bahas dia pintar apa enggak dalam apalah, dalam keilmuan itu apa. Ini sungguh-sungguh udah jarang bolos, itulah bolos terus. Ya mau gak mau ya pasti dia paham main-mainnya kita di kelas mau main ML mau pasti ada yang masuk lah dikit. Tapi beda-beda kan. Ada orang yang memang dia rajin tapi
dia nggak pinter, dan dia jadi pinter ketika dia rajin. Ada orang yang mungkin nggak rajin tapi sekali belajar dia bisa nyerap sebanyak apapun ilmu. Kalau aku pribadi nggak tipe orang yang nggak bisa sekali belajar, Cok. Aku harus ngulang-ngulang terus. Ntar kalau misalnya di kelas dari 10 materi yang disampaikan, paling aku bisa nangkep 2,5. Tapi gambaran besarnya itu nggak ada di otak. Tapi ketika aku ngulang langsung spontan di kelas, saya nggak bisa. Aku bisa ngulang ketika aku ngulang di rumah. Sama konsep kebodohan tentang batu yang keras, ketika dia ditetesin sama air, tetes menetes, ya bolong. Kayak gitu sekolah aku. Karena aku pribadi IQ itu nggak tinggi anjir, nggak lebih dari 100. Sama lah. Dari rata-rata normal orang 80. Di bawah itu kan idiot segala macam, autis. Tapi menurutku nggak terlalu penting sih IQ. Lo kalau misalnya IQ tinggi tapi malas, ya percuma aja. Tapi rata-rata orang pintar malas-malas. Ya karena dia tahu dia pintar. Bukan, karena dia selalu cari jalan keluar lebih mudah. Shortcut. Tapi biasanya yang nyari jalan lebih mudah itu orang yang IQ rendah, Pak. Dia selalu yang pinter. Nggak Ya juga. selalu nyari jalan kayak gini misalnya. Daripada kita sekarang capek-capek gitu ya mikirin segala macam. Cari Ini kita ini Cari aja. jalan yang Gitu. lebih cerdas mungkin bisa buat orang-orang yang memang IQ tinggi. Tapi buat langsung bergerak biasanya orang bodoh, kan. Karena dia nggak terlalu banyak punya pilihan di otaknya. Gimana tuh? Karena dia punya 1 sampai 2, ya udah 2 itu aja kan nggak terlalu banyak pilihan. Sedangkan orang pinter ntar dapat 10 pilihan. Gimana mau milih aja? Dan semua 10 pilihan tadi baik-baik semua aja. Ya kan pasti dia mesti ngitung di otaknya tuh. Probabilitas paling besar menuju keberhasilan yang mana. Dicari shortcutnya, makanya dibilang orang pintar ini rata-rata males. Soalnya dia ngambil tindak presentasi mikir sama tindakannya itu pasti lebih banyak mikir. Jadi kita tuh kadang lihatnya dia cuma tidur doang. Padahal Makanya biar orang pintar harusnya sih jadi akademisi aja. Jadi praktisi agak kurang. Kalau menurutku nggak juga sih. ya yang namanya pintar mau di praktisi mau di teori sama-sama pintar bro. Nggak ada orang pintar di praktek, nggak ada orang pintar semua. Kalau pintarnya pintar aja. Kalau jenius ya jenius aja gitu kan. Susah lah bilang jenius di bidang ini jenius, kalau jenius aja. Nggak juga anjir. Ya iyalah. Dosen ilmu sains belum tentu dia hafal hukum, Pan. Belum tentu dia bisa. Tapi kan dia pasti paham konsep dasarnya. Lagian kan dia nggak memfokuskan diri di hukum. Coba Anda memfokuskan diri di hukum seminggu mungkin dia lebih paham teori dalam KUHAP dibanding kita yang udah belajar 7 tahun di dalam satu S2. Dulu. Tuh. Saya itu kembali. Beli kopi siapa itu? Turu.